Hai, Assalamualaikum. Di sini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi topik 3 pembelajaran sosial emosional. Selamat menyaksikan. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang keterkaitan antar materi yang ada pada topik 3 dengan topik sebelumnya. Sebelum membahas keterkaitan koneksi antar materi tersebut, mari kita simak apa itu experiential learning. Experiential learning ini merupakan metode belajar yang dapat membantu pendidik dalam menghubungkan isi materi pembelajaran dengan keadaan yang ada di dunia nyata. Pada intinya, experiential learning ini merupakan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung. Terdapat 4 tahapan pembelajaran experiential learning. Yang pertama, tahap pengalaman nyata. Yang kedua, tahap observasi refleksi. Yang ketiga, tahap konseptualisasi. Dan yang terakhir, tahap implementasi atau eksperimen. Tahap pengalaman nyata merupakan tahap belajar melalui berbagai pengalaman yang konkret, juga peka terhadap situasi. Pada tahap ini, peserta didik belum mempunyai kesadaran mengenai hakikat dari suatu pengalaman atau peristiwa. Peserta didik hanya akan merasakan pengalaman tersebut, belum memahaminya, serta belum bisa menjelaskan tentang alasan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Berikutnya adalah tahap observasi refleksi. Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan observasi. Pada tahap ini, peserta didik akan diberikan kesempatan untuk melakukan observasi secara aktif terhadap kejadian yang mereka alami, mulai dengan mencari jawaban dengan merefleksikan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Selanjutnya adalah tahap konseptualisasi. Tahap konseptualisasi ini merupakan tahap melakukan analisa logis dari sejumlah gagasan dan melakukan tindakan yang sesuai dengan pemahaman atas sebuah situasi. Pada tahap ini, peserta didik akan diberi kebebasan untuk melakukan observasi yang dilanjutkan dengan merumuskan atau konseptualisasi hasil pengamatannya. Dan yang terakhir adalah tahap implementasi atau eksperimen. Tahap ini akan menguji kemampuan peserta didik untuk melakukan berbagai hal dengan orang lain dan melakukan tindakan yang berdasar pada sebuah peristiwa. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu untuk mengaplikasikan konsep, teori, atau aturan yang dipelajarinya ke dalam dunia nyata. Dengan kata lain, peserta didik mampu mempraktikkan pengalaman yang ia dapatkan. Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan antara SEL dan experiential learning. Experiential learning melibatkan pembelajaran dengan cara melakukan dan merenungkan pengalaman untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru. Sedangkan pembelajaran emosional di sisi lain adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pengembangan keterampilan sosial dan emosional seperti kesadaran diri, regulasi diri, empati, dan membangun hubungan. Kedua konsep tersebut saling terkait dalam hal bahwa experiential learning dapat digunakan sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Ketika pembelajar terlibat dalam kegiatan experiential learning, mereka sering diminta untuk bekerja dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Pengalaman ini dapat membantu pembelajar mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya seperti komunikasi, empati, dan kesadaran diri. Selain itu, pembelajaran pengalaman atau experiential learning ini berkaitan erat dengan empati, simpati, kesadaran, dan pemikiran kritis. Hal ini karena experiential learning melibatkan siswa dalam pengalaman langsung dan mendalam untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang diri mereka dan dunia di sekitarnya. Keterkaitan antara empati dengan experiential learning. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Dalam experiential learning, siswa sering diminta untuk berinteraksi dengan orang lain dan menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan orang lain. Hal ini dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan empati dan belajar melihat dunia dari perspektif orang lain. Selanjutnya adalah compassion atau kasih sayang, yang merupakan perasaan empati yang memotivasi peserta didik untuk membantu orang lain. Dalam experiential learning, siswa belajar untuk bekerja sama dalam tim dan menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan kerjasama. Hal ini dapat membantu peserta didik memperoleh pemahaman tentang pentingnya saling membantu dan menjadi lebih kasih sayang terhadap orang lain. Keterkaitan antara mindfulness dan experiential learning adalah siswa sering diminta untuk fokus pada tugas-tugas yang dilakukan dan merenungkan pengalaman mereka. Hal ini membantu siswa mengembangkan kemampuan kesadaran dan belajar untuk hidup dalam keadaan penuh kesadaran. Yang terakhir adalah critical inquiry.
Keterkaitannya dengan experiential learning adalah siswa sering diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam. Hal ini membantu siswa mengembangkan kemampuan pemikiran kritis dan belajar untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.